Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cara merakit komputer. Baik, di sini ada 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Abdul Ketawas, dan rekan saya, Terang Fadilah, Stargis Isman, Kanti Rizal Samsudin, dan Umar Falah. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu persiapan sebelum memulai cara merakit PC atau komputer. Ada beberapa komponen atau perlengkapan yang harus Anda siapkan sebelumnya melalui cara merakit komputer. Di antaranya yang pertama itu alat untuk kerjanya. Yang pertama itu obeng, yang kedua itu skrup, dan yang terakhir itu adalah baut. Untuk yang B atau poin kedua itu untuk komponen komputer. Sebelum mempersiapkan komponen komputer, sebaiknya Anda memperhatikan kompatibilitas atau kesesuaian setiap komponen dengan motherboardnya. Karena tidak semua jenis komponen cocok dengan motherboardnya. Contoh, prosesor soket AMD harusnya disesuaikan dengan soket AMD juga. Tidak bisa dipasangkan pada soket AMD. RAM DDR3 slot pada motherboard harus sama dengan DDR3 juga. Soket harddisk atau DVD-ROM menggunakan serial ATA atau SATA. Yang lebih penting pemilihan watt power supply harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh kurang karena akan merusak seluruh komponen. Berikut komponen-komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu motherboard, yang kedua itu prosesor, yang ketiga itu heatsink atau kipas, yang keempat RAM, yang kelima itu video card, yang keenam itu casing, yang ketujuh itu power supply, dan selanjutnya itu hard disk, ada DVD atau keyboard and mouse, terus monitor dan speaker. Untuk yang poin ketiga itu untuk softwarenya sendiri, kita harus mempersiapkan yang pertama itu sistem operation seperti Windows 7 atau Windows 8 atau Windows yang lainnya. Yang kedua itu CD driver motherboard, VGA, SoundCard, dan lain-lain. Yang ketiga itu program aplikasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada saya dipersilakan. Ya, selanjutnya akan saya bahas langkah-langkah cara merakit komputer. 1. Cara memasang prosesor ke motherboard. Pertama, buka atau tarik ke atas tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Yang kedua, sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut prosesor, lalu colokkan tanda yang sama di soket motherboard. Jika sudah terpasang dengan baik, kunci kembali soket prosesor tersebut. Yang ketiga, lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink. Pasta berfungsi sebagai penyalur panas dan prosesor ke heatsink. Yang keempat, selanjutnya pasang heatsink di atas prosesor, kunci heatsink sehingga tidak goyang atau tampak mau lepas. Yang kelima, terakhir, colokkan konektor power kipas heatsink ke motherboard dan pastikan kembali bahwa heatsink dan prosesor sudah terpasang baik. Yang kedua, cara memasang RAM atau memori ke motherboard. Lihat dan buka tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan lekukan pada slot RAM pada motherboard. Kalau sudah pas, lalu tekan di setiap ujung RAM hingga tuas pengunci RAM atau memori kembali mengunci, biasanya ditandai dengan bunyi klik. Pastikan memori RAM sudah terpasang baik dan benar. Yang ketiga, cara memasang power supply unit PSU pada casing. Untuk power supply, jika Anda membeli casing, biasanya sudah terpasang power supply. Jika belum, berikut cara pemasangannya. Pasangkan PSU di atas pojok atau biasanya ada juga yang ditaruh di bawah, tergantung model dan dari casing sendiri. Sesuaikan lubang skrup pada PSU dengan lubang skrup casing. Kunci PSU menggunakan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Pastikan PSU sudah terpasang benar dan tidak goyang. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya keempat yaitu cara memasang atau DVR
Yang pertama, letakkan casing dalam kotak berdiri. Kunci dengan baut menggunakan obeng push. Yang kedua, pasang CD atau DVR di bagian atas dari depan casing dan kunci dengan skrup agar tidak bisa berat. Selanjutnya, pasang masing-masing kabel pada harddisk dan CD. Untuk pemasangan kabel, pastikan jenis port serial dari harddisk dan CD apakah menggunakan jenis SATA atau SATA. Untuk kabel power diambil dari PSU, sedangkan untuk data dipasangkan dari motherboard. Selanjutnya, kelima, cara memasang motherboard di casing. Lihat lubang skrup yang ada pada casing dan lubang skrup pada motherboard. Letakkan motherboard ke dalam casing dengan mencocokkan lubang skrup yang ada pada motherboard dan casing. Yang ketiga, kunci dengan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Yang keenam, cara memasang kabel-kabel komputer. Setelah semua komponen-komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, baik kabel I/O, input/output, kabel hard disk, kabel CD-ROM, kabel CPU, dan lain-lain. Cukup memperhatikan gambar berikut ini untuk panduan Anda memasang kabel untuk merakit komputer. Sebaiknya benar-benar memperhatikan langkah-langkah yang satu ini karena ini merupakan salah satu yang paling sentral dalam merakit komputer. Jika kabel yang Anda hubungkan ternyata salah, maka akan berakibat fatal. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Setiap kabel sudah disetting sedemikian rupa dengan kabel yang lainnya. Jadi Anda tidak mencocokkan kabel colokannya. Mungkin itu pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara Sandu. Silakan. Baik, selanjutnya apa? Nah, untuk langkah ini hanya opsional saja. Bila tidak memasang device ini juga tidak apa-apa karena dalam motherboard sendiri sudah memiliki VGA internal. Berikut cara memasang VGA motherboard. Pertama, perhatikan slide untuk memasang VGA, lalu buka penguncinya. Kedua, pasangkan VGA dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah terpasang, kuncikan VGA dengan kunci yang ada di slot VGA. 8. Tahap terakhir dalam cara merakit komputer. Kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri skrup. Hubungkan kabel dari catu daya ke soket, dinding, dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke port mouse. Lalu pemeriksaan hasil dalam merakit komputer atau PC. Setelah merakit komputer selesai, kita harus pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS, yaitu menyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor, dan juga dengarkan suara dari speaker. Lalu program POS dari BIOS ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Lalu lakukan setting untuk nilai dan kapasitas hard disk dan boot secure. Lalu jika sudah simpan hasil settingan dan exit dari setup BIOS, maka komputer meload sistem operasi dengan urutan pencarian yang sesuai dengan settingan boot secure pada BIOS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Umar. Ada solusi bila terjadi masalah dari hasil merakit komputer. Yang pertama, hidupkan komputer. Apabila komputer dan monitor tidak hidup, periksa kabel daya pada colokan listrik terhubung apa belum. Lalu apabila waktu dinyalakan, tapi layar monitor ngeblank atau berwarna hitam, pasti ada kesalahan. Dan apabila pada CPU terdengar bunyi bip, maka betulkan penempatan RAM atau memori soket.
apabila card adapter tidak terdeteksi, saat penempatan card adapter sudah pas apa belum ke slotnya. Untuk LED, apabila LED dari hard disk atau CD menyala terus, konektornya sudah terhubung apa belum. Mungkin itu langkah-langkah cara merakit komputer yang kelompok saya ketahui. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih. Record